Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Fitri Maharani, mahasiswa Universitas Juanda, NIM H.2410470. Semester 2 dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik yang dipimpin oleh Prof. Dr. Rasmita Dila, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah video dengan topik kualitas pendidik di Indonesia yang saya hubungkan secara langsung dengan aspek penting dalam psikologi pendidikan, yaitu motivasi belajar. Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Indonesia melalui motivasi belajar. Yang pertama, permasalahan kualitas pendidikan dasar di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan laporan dari Kemendikbud 2020, banyak sekolah dasar terutama di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, masih menghadapi keterbatasan fasilitas belajar, rendahnya rasio guru berkualitas, serta sistem pembelajaran yang belum merata. Lebih jauh, motivasi belajar siswa pun kerap menjadi hambatan tersendiri. Anak-anak cenderung belajar hanya untuk mengejar nilai, bukan karena rasa ingin tahu atau dorongan dari dalam dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya pada aspek fisik dan kebijakan, namun juga harus menyentuh sisi psikologis peserta didik. Yang kedua, ada teori singkat. Salah satu teori penting dalam pendidikan adalah teori motivasi belajar. Menurut Tadjab 1994, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar, dan memberikan arah pada proses tersebut. Motivasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu motivasi intrinsik, muncul dari dalam diri siswa seperti dorongan ingin tahu atau rasa puas setelah menyelesaikan tantangan. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, berasal dari luar seperti pujian guru, nilai tinggi, atau hadiah. Teori Maslow 1943 juga menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti rasa aman dan penghargaan harus terpenuhi agar seseorang dapat bermotivasi untuk belajar. Sementara itu, Shelan 1961 menyatakan bahwa individu dengan motivasi berprestasi tinggi cenderung menetapkan tujuan yang menantang dan berorientasi pada hasil. Yang ketiga ada temuan dan analisis. Berdasarkan observasi dan berbagai penelitian pendidik, ditemukan bahwa rendahnya motivasi belajar menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas pembelajaran. Guru yang hanya berorientasi pada penilaian akademik yang seringkali membuat siswa kehilangan makna dari proses belajar itu sendiri. Misalnya, pembelajaran yang terlalu berpaku pada buku teks tanpa melibatkan metode interaktif menyebabkan siswa pasif dan bosan. Hal ini mematikan motivasi intrinsik, padahal motivasi inilah yang berperan besar dalam ketekunan dan keberhasilan. UNO 2011. Di sisi lain, motivasi dapat ditumbuhkan dengan strategi seperti pemberian tantangan yang sesuai, menggunakan media pembelajaran interaktif, serta membangun relasi positif antara guru dan siswa. Guru yang mampu mengenali minat dan potensi anak, serta memberikan penghargaan positif akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermotivasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Kualitas mendidik tidak bisa ditingkatkan hanya dengan membangun gedung atau mengganti kurikulum. Perhatikan pada aspek psikologi siswa, khususnya motivasi belajar menjadi fondasi utama. Guru dan sekolah perlu menyusun strategi yang tidak hanya mengejar nilai akhir, tetapi juga membangkitkan semangat belajar dari dalam diri siswa. Dengan motivasi yang tinggi, siswa akan belajar lebih giat, lebih tekun, dan hasil pembelajaran akan lebih bermakna. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi refleksi bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.